Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Alivia dan rekan saya Wisnu Aji Prayogo ingin menjelaskan tentang sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah fasilitas yang secara langsung dapat menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Sarana ini juga dapat mencapai tujuan pendidikan yang berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Yang kedua adalah prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat menunjang jalannya proses pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman, sekolah, dan lain-lain. Bentuk-bentuk sarana dan prasarana dalam pendidikan dibagi menjadi tiga, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai itu seperti kapur, spidol, penghapus, dan lain-lain. Yang tahan lama seperti komputer, bangku, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak itu seperti bangku, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bergerak itu seperti tanah, bangunan, sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar ada dua jenis sarana pendidikan. Yang pertama digunakan secara langsung oleh guru seperti spidol, penghapus, papan tulis, dan lain-lain. Yang kedua tidak secara langsung digunakan oleh guru seperti lemari dan lain sebagainya. Selanjutnya, prasarana pendidikan juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan lain-lain. Yang kedua, prasarana pendidikan keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya belajar mengajar itu seperti ruang kantor, kantin, masjid, mushola, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Wisnu Aji Prayogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami mengenai media dan sumber belajar sebagai sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yakni mengenai media. Secara bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media merupakan alat bantu apa yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens, sehingga dapat terdorong proses belajar pada dirinya. Maka dari itu, penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan audiens untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk Rama Yulis, media pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting karena media merupakan sarana yang membantu proses pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan indera penglihatan dan juga pendengaran. Dengan adanya media bahkan dapat mempercepat proses pembelajaran peserta didik karena dapat membuat pemahaman peserta didik lebih cepat. Pembahasan yang kedua yakni mengenai sumber belajar. Dalam sebuah proses pembelajaran antara peserta didik dan juga pendidik, maka membutuhkan sumber belajar untuk menyampaikan materi yang telah direncanakan. Sumber belajar sendiri adalah segala sesuatu baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas bagi peserta didik. Penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran sangatlah beragam. Karena itu, dalam sumber belajar ini terdapat pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar sendiri dituntut untuk selalu berkembang mengikuti kemajuan teknologi yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Sumber belajar ini sangatlah berperan dalam peningkatan pembelajaran yang berlangsung. Contoh sederhana yaitu pada saat ini penggunaan proyektor dalam proses dianggap sangatlah membantu pembelajaran. Karena dengan proyektor, peserta didik bisa melihat materi yang dipaparkan
dan melihat gambar yang berkaitan dengan materi sehingga ada bayangan dalam benak peserta didik. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengembangan pusat sumber belajar merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pendidik dalam upaya peningkatan pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.